sama kalau. Kurang ajar. Aku tidak bisa terima. Tidak. Adat orang Belanda memang seperti itu. Mereka biasa mencium perempuan di depan orang banyak. Kamu yang dicium merasa senang, bukan? Agar supaya tidak kelamaan, mari kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Setelah memasuki hutan mulai berburu, apes pun menimpa Tuan Adolopiter. Tuan Adolopiter dipatuk ular berbisa yang sangat mematikan, dan kemungkinan besar, ular tersebut suruhan mak lampir. Tolong, kakiku digigit ular. Kita bawa ke pohon itu. Kita keluarkan bisa mati. Di tengah-tengah kekalutan dan kebingungan mereka, tiba-tiba muncullah seorang mak lampir, sebagai pahlawan orang Belanda itu. Hal itu sudah pasti, untuk menarik simpatik Adolopiter, agar supaya percaya dan mau menuruti setiap kata-katanya dan semua perintahnya. Sengaja aku membuntuti kalian. Karena firasatku mengatakan bahwa orang Belanda ini akan celaka. Lalu selanjutnya, mak lampir pun yang pandai sandiwara mendekati Adolopiter yang telah digigit ular. Orang Belanda itu pun, nampaknya sudah lemas dan tidak berdaya. Rupanya efek dari racun ular tersebut mulai menjalar di tubuhnya. Lalu kemudian mak lampir dengan mulut komat kamit membaca mantra yang sedang mengobati pasiennya. Kau telah menggigit sahabatku. Kau harus bisa menyembuhkan. Jika tidak, aku akan bunuh kau. Keluarkan bisamu. Pergi. Terima kasih Mak Lampir telah menyelamatkan nyawa saya. Singkat cerita, orang Belanda pun sudah sembuh dari racun ular berbisa, yang kemarin telah mematuknya, dan kini sudah berada di tenda bersama mak lampir. Selanjutnya, mari kita menuju Alangkibar, anak buah Adolopiter, yang pada saat itu sedang berada di sebuah hutan sendirian. Pada saat itu bertemu dengan bidadari cantik yang hendak dimangsa harimau. Tapi untung saja, anak buah Adolopiter dengan cekat menembak harimau besar itu. Dan pada saat itu juga diselamatkan oleh Alangkibar. Harimau! Di sini banyak binatang buas. Sangat berbahaya bila kau sendirian. Aku bisa mengantar kau pulang. Selanjutnya, Alangkibar pun mengajak gadis cantik yang bernama Darasuta untuk menuju ke perkemahannya, sekalian memperkenalkan gadis cantik tersebut kepada Tuan Adolopiter, majikannya Alangkibar. Tidak lama kemudian, Alangkibar bersama Darasuta pun telah sampai di perkemahan. Alangkibar pun langsung memperkenalkan Darasuta kepada Tuan Adolopiter sebagai majikan Alangkibar. Tuan, maaf Tuan, saya agak lama, sebab saya harus menolong gadis ini dulu dari ancaman harimau. Ini Tuan Adolopiter, majikan saya. Kamu cantik sekali. Siapa nama kamu? Darasuta. Darasuta? Tuan, saya mau minta izin dulu Tuan. Saya mau mengantar gadis ini pulang. Tidak jauh Tuan, di Dusun Abang. Nanti malam saya sudah pulang. Permisi Tuan. Setelah kepergian Alangkibar dan Darasuta, lalu kemudian, mak lampir pun muncul dari dalam tendanya. Setelah melihat Adolopiter sepertinya menyukai Darasuta itu, mak lampir pun mengatakan bahwa Adolopiter cocok jadi pasangan Darasuta yang bersama Alangkibar barusan. Dalam hal itu, tentu saja Adolopiter menjadi senang dan bertambah semangat karena merasa mendapat dukungan dari sang dukun lampir. Tuan, aku kira dia cocok untuk Tuan. Betul, Mak? Ya.
Sementara itu, di tengah perjalanan Alang Kibar pun mengatakan kepada wanita cantik tersebut bahwa ia telah mencintainya dan mereka pun akan menikahinya. Darasuta pun sepertinya mengalami hal yang sama, ia juga menyukai Alang Kibar, yang baru saja menyelamatkan nyawanya dari ancaman harimau hutan. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah, dan tak lupa Adolf Peter pun telah hadir di pesta pernikahan mereka. Terima kasih. Selamat, anak. Terima kasih. Terima kasih. Kurang ajar. Aku tidak bisa terima. Kini Alang Kibar pun benar-benar sangat marah, karena dibakar api cemburu, mereka pun betul-betul tidak terima dengan perlakuan Adolf Peter bos besar mereka, karena Darasuta sekarang sudah sah menjadi istrinya, ia pun mewanti-wanti istrinya untuk tidak menemui majikannya itu. Jika sampai datang ke rumah di lain waktu. Adat orang Belanda memang seperti itu. Mereka biasa mencium perempuan di depan orang banyak. Kamu yang dicium merasa senang, bukan? Kakang kenapa berkata seperti itu? Dia itu majikanku. Dia lebih gagah, dia lebih tampan, dan dia lebih kaya, bukan? Kakang, Pokoknya kalau dia datang ke sini, jangan temui dia. Kamu jangan keluar rumah. Aku tidak suka dia mencium istriku seenaknya. Ini bukan di Belanda. Dia harus menghormati adat istiadat negeri kita. Kini kembali ke kediaman Adolf Peter, yang pada saat itu Mak Lampir sedang meracik ramuan-ramuan jamu kuat, untuk memulihkan kekuatannya. Tak lama kemudian, datanglah Alang Kibar yang sengaja ingin menemui Mak Lampir, untuk berbicara empat mata. Mereka pun mengatakan kekesalannya kepada Adolf Peter, yang menyukai istrinya, dengan harapan Mak Lampir menasehati orang Belanda itu untuk merubah sikapnya. Pengantin baru. Tuan sedang keluar. Saya tahu, Mak. Saya tahu dia seminggu sekali pergi ke kota. Maka itu saya sengaja datang hari ini, supaya bisa bicara berdua dengan Mak. Ada apa? Saya tidak suka kepada Tuan. Tuan Adolf Peter itu kan majikanmu. Kenapa kamu benci? Dia mencintai istri saya, Mak. Caranya memandang istri saya lain, Mak. Alang Kibar, istrimu itu memang cantik. Jangankan Tuan Adolf Peter. Laki-laki manapun kalau melihat istrimu pasti senang. Itu wajar. Tuan Adolf Peter itu lain, Mak. Dia kurang ajar. Dia cium istri saya. Yang dicium itu kan tangannya. Itu kan adat bangsanya. Sebagai orang berpangkat, dia harusnya mengerti adat istiadat bangsa kita. Lagi pula terhadap perempuan lain dia tidak begitu. Berarti dia sengaja ingin menunjukkan pada istri saya bahwa dia menyukai istri saya. Anak muda, darahmu itu gampang mendidih. Tolong Mak nasihati dia. Walaupun dia majikan saya, dia harus bisa menjaga perasaan saya. Aku tidak berani menasehati Tuan. Lebih baik kau sendiri bicara baik-baik. Karena walaupun Tuan Adolf Peter itu majikanmu, hubungan kalian sangat akrab, seperti sahabat. Di sisi lain, ternyata Tuan Adolf Peter yang tidak ada di rumah pun, ternyata menuju ke rumah Alang Kibar, yang mana pada saat itu, yang berada di rumahnya adalah hanya Darasuta, istri Alang Kibar. Darasuta yang ingat pesan suaminya, untuk tidak menemui Adolf Peter pun hendak lari ke dalam rumah, namun dicegah oleh Tuan Adolf Peter. Ia pun kemudian menanyakan keberadaan Alang Kibar. Nyai, tunggu. Mana Alang Kibar? Sedang pergi, Tuan. Katanya ada urusan. Syukurlah. Aku pikir dia sakit. Sebab sudah 10 hari dia tidak masuk kerja. Katakan saja, nanti sore atau besok pagi, saya tunggu. Baik, Tuan. Sampai di sini dulu,
cerita film untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode berikutnya. Terima kasih.